Si Lebay adalah seorang guru agama. Ia dikenal sebagai pemuda yang baik hati. Semua orang menyukainya. Namun sayang, ia memiliki satu kekurangan, yaitu selalu bimbang. Ya, si Lebay tidak bisa dengan cepat mengambil keputusan. Ia selalu bimbang apakah harus begini atau harus begitu. Akibat kebimbangannya, si Lebay seringkali gagal mencapai tujuannya. Suatu pagi, si Lebay pergi memancing. Rupanya ia kehabisan bahan makanan. Makan siang dengan lauk ikan goreng, pasti nikmat. Untuk bekal selama memancing, si Lebay membungkus singkong rebus. Ia lalu mengajak anjing kesayangannya. Setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba pancingnya bergerak-gerak. Asik, umpanku kena. Ia menarik pancingnya, tapi susah sekali. Sepertinya kail itu tersangkut sesuatu. Si Lebay pun memutuskan untuk terjun ke sungai. Ia ingin melihat apa yang menyebabkan kailnya tersangkut. Si Lebay melepas bajunya. Ia sudah hampir terjun ke sungai, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Waduh, jika aku terjun ke sungai, bagaimana dengan singkong rebusku? Nanti dimakan anjing. Lebih baik ku coba lagi menarik pancinganku ini. Setelah berpikir lagi, si Lebay memutuskan untuk terjun ke sungai. Namun, lagi-lagi ia bimbang. Bagaimana ya dengan singkong rebusku? Setelah lama bimbang, ia pun langsung terjun ke sungai. Ternyata benar, kailnya tersangkut ikan mas yang sangat besar. Ia pun langsung menarik-narik ikan itu. Bayangan akan ikan goreng yang lezat membuatnya bersemangat menarik ikan itu. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ikan mas besar yang ditariknya itu malah lolos. Ikan mas itu lalu berenang dengan cepat meninggalkan si Lebay yang melongo. Dengan hati kesal, si Lebay kembali ke perahu. Perutnya sungguh lapar. Ia berpikir, sepotong singkong rebus akan membuatnya kenyang. Setelah itu ia akan memancing lagi. Aduh, anjing nakal. Kau makan semua singkong rebusku. Teriak si Lebay kesal. Bungkusan singkong rebusnya sudah robek. Si Lebay sangat kesal. Ikan tak didapat, singkong rebus pun hilang dari genggaman. Andai saja ia tidak bimbang sana, bimbang sini, pasti perutnya sudah dikenyangkan oleh singkong rebus. Di hari yang lain, si Lebay mendapat 2 undangan perkawinan. Satu dari kerabat jauhnya di hulu sungai, dan satu lagi dari muridnya di hilir sungai. Wah, aku menghadiri yang mana ya? Keduanya diadakan pada jam yang sama. Pikir si Lebay bimbang. Sampai pada harinya, si Lebay tetap tak bisa memutuskan undangan siapa yang akan ia hadiri. Menjelang sore, barulah si Lebay bersiap dan mulai mendayung perahunya. Ia menuju ke hulu sungai. Ia dengar, pesta di hulu sungai itu akan memotong 2 ekor sapi, dan 2 kepala sapi itu akan diberikan kepada si Lebay. Lumayan juga jika aku diberi 2 kepala sapi. Bisa untuk persediaan makanan selama seminggu. Sampai di tengah sungai, si Lebay mulai bimbang. Apa sebaiknya aku ke hilir saja ya? Meskipun pesta di hulu memotong 2 ekor sapi, tapi kata orang masakannya hanya sate dan gulai sapi saja. Tidak ada makanan lain. Lagi pula, katanya masakannya kurang enak. Tanpa pikir panjang, si Lebay memutar perahunya ke arah hilir. Yang ia dengar, pesta di hilir hanya memotong seekor sapi, dan kepalanya juga akan diberikan pada si Lebay. Meskipun hanya seekor sapi, tapi jenis masakan yang akan dihidangkan di hilir lebih banyak. Bahkan katanya ada juga kue-kue lezat. Selain itu, si Lebay kenal baik dengan tuan rumah di hilir. Rasanya sungkan jika tak memenuhi undangan mereka. Hai Lebay, kamu mau kemana? Tanya teman-temannya. Mereka naik perahu dari arah hilir. Aku hendak ke pesta perkawinan muridku di hilir sungai ini. Oh, kami baru saja dari sana. Kue-kuenya memang enak, juga makanan yang lain.
tapi tamunya sangat banyak. Kami tidak bisa makan sepuasnya. Lebih baik kami ke hulu saja. Katanya di sana makanannya lebih banyak. Sapi yang disembeli juga lebih gemuk. Si Lebay mulai bimbang lagi. Bagaimana ini? Jika aku terus ke hilir, mungkin makanannya sudah habis. Atau sebaiknya aku ke hulu saja. Meskipun hanya ada sate dan gulai, tapi aku bisa makan dengan kenyang. Akhirnya ia memutar perahunya kembali ke arah hulu. Namun si Lebay tetaplah si Lebay. Tiap kali ia sampai di tengah sungai, selalu ada saja yang membuatnya ragu meneruskan perjalanan. Sore itu, ia menghabiskan waktu dengan mondar-mandir di sungai saja. Ia tak juga bisa memutuskan apakah ke hulu atau ke hilir. Setelah lelah mendayung perahunya, akhirnya si Lebay memutuskan. Apapun yang terjadi, aku ke hilir saja. Aku kenal baik dengan tuan rumah di sana. Tak elok rasanya jika aku tak datang. Si Lebay terus mendayung sampai ke hilir sungai. Akhirnya tibalah ia di desa tempat pesta perkawinan diadakan. Si Lebay yang kelelahan dan kelaparan ingin segera makan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pesta telah usai dan semua makanan habis. Bahkan kue pencuci mulut pun tidak bersisa. Lemaslah si Lebay. Terpaksa ia hanya memberi salam kepada tuan rumah dan berpamitan pulang. Maafkan kami Tuan Lebay. Kami kira Tuan tak datang. Jadi kepala sapinya kami berikan kepada orang lain. Si Lebay lalu menuju ke perahu dan mendayungnya ke hulu sungai. Ia berharap makanan di sana tidak lekas habis. Dengan sisa-sisa tenaganya, akhirnya sampai juga ia ke hulu sungai itu. Namun sama seperti pesta di hilir, semua makanan juga telah habis. Pesta itu telah usai, dan semua tamu undangan sudah pulang. Tuan rumah menyambut si Lebay dan meminta maaf. Maafkan kami Tuan Lebay. Kami kira Tuan tak datang. Jadi kepala sapinya kami berikan kepada orang lain. Si Lebay sekali lagi hanya bisa mengangguk. Ia pun duduk lemas di kursi. Tuan rumah tadi kasihan, lalu memberinya secangkir kopi hangat dan singkong rebus. Begitulah si Lebay, jauh-jauh mendayung perahu, hanya untuk mendapatkan secangkir kopi dan singkong rebus. Semua itu akibat sifat bimbang dan ragu yang dimilikinya. Pesan moral dari cerita anak si Lebay untukmu adalah, bertindaklah dengan tegas. Sebelum memutuskan sesuatu, pikiran dengan baik. Jangan mudah mengubah keputusan, karena itu bisa merugikan dirimu sendiri.